Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jemaah. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arwayan Hamel dengan NIM 2301020117. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Prodi Teknik Informatika. Belum lagi. Baik kawan-kawan semuanya, jadi di video kali ini, video penjelasan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berbagai jenis perangkat input dan output, dan juga bagaimana caranya data itu dipindahkan antara perangkat input dan CPU, dan juga dari CPU ke perangkat output. Baik kawan-kawan, berikut di layar kita sudah terdapat beberapa jenis perangkat input komputer. Nah, yang pertama itu keyboard. Nah, keyboard ini sering digunakan pengguna komputer menjadi alat input utama yang digunakan untuk mengetikkan simbol-simbol pada komputer dan juga untuk menuliskan perintah pada komputer. Nah, yang kedua, alat input komputer itu ada mouse. Nah, mouse ini digunakan oleh pengguna komputer untuk membantu navigasi yang ada pada komputer melalui layar monitor. Nah, yang ketiga ini digunakan oleh pengguna komputer untuk melakukan scanning terhadap dokumen fisik menjadi dokumen digital yang dapat dilihat dari komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, selain ada perangkat input pada komputer, ada juga jenis-jenis perangkat output pada komputer. Nah, di layar kita ini saya sudah masukkan beberapa jenis perangkat output pada komputer. Yang pertama itu monitor, berguna untuk menampilkan gambar pada komputer melalui monitor. Nah, seperti visualisasi. Nah, yang kedua itu adalah printer. Nah, kalau tadi kan scanner itu untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Nah, kalau printer ini mengubah dokumen digital menjadi dokumen berbentuk fisik. Nah, yang ketiga, perangkat output pada komputer ini adalah speaker. Speaker ini berguna untuk mengeluarkan suara dari dalam komputer seperti musik ataupun suara dalam game. Nah, baik kawan-kawan sekalian, sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis perangkat output dan input yang ada pada komputer. Nah, dari beberapa perangkat tersebut, tentunya perangkat tersebut memiliki karakteristik masing-masing dari jenis perangkat tersebut sehingga bisa dibedakan. Nah, saya sudah mencantumkan di layar kita beberapa karakteristik dari jenis-jenis perangkat berikut. Yang pertama itu keyboard. Keyboard memiliki tombol-tombol yang berisikan simbol-simbol atau karakter. Nah, itu tuh berguna untuk memudahkan pengguna untuk mengetik dan menginput huruf-huruf atau karakter-karakter dengan cepat dan akurat. Nah, kalau mouse ini karakteristiknya dia seperti ini. Dia memiliki tombol-tombol dan juga scroll ini. Nah, ini tuh berguna untuk memudahkan pengguna menavigasi yang ada di dalam komputer. Nah, scanner ini, karakteristik dari perangkat scanner ini, dia memiliki sensor untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital dengan sangat presisi dan akurat. Baik kawan-kawan sekalian, nah
selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara data dipindahkan dari perangkat input ke CPU. Baik, sebelumnya kan kita sudah mengenal beberapa perangkat input yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara data itu dipindahkan dari perangkat input ke CPU. Nah, yang pertama itu sinyal elektrik. Jadi, dari perangkat input ini dia itu menghasilkan data analog. Nah, data analog inilah yang diubah menjadi sinyal elektronik. Lalu, sinyal elektronik ini dikonversikan menjadi data digital. Nah, setelah data itu menjadi data digital, barulah data tersebut ditransfer melalui jalur bus ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara data itu dipindahkan dari CPU ke perangkat output. Nah, tadi kan kita sudah mengenal bagaimana cara data itu dipindahkan dari perangkat input ke perangkat CPU. Nah, setelah data itu menjadi data digital dan dikirimkan ke CPU, nah selanjutnya CPU akan mengirimkan data tersebut ke perangkat output. Nah, yang pertama itu yang akan dilakukan adalah perintah dari CPU. Nah, CPU memerintahkan perangkat output untuk menampilkan data dan informasi. Nah, yang kedua, pengolahan data. Jadi, data tersebut diolah dulu oleh CPU dan disortir untuk dapat ditampilkan data tersebut sesuai kebutuhan kepada perangkat output. Nah, setelah disortir dan dipilih-pilih, masuklah pada cara yang ketiga, yaitu transfer melalui bus. Nah, dari data yang sudah dipilah dan disortir, masuklah ke perangkat output melalui jalur bus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Mungkin ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.